Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Kori. Apa kabar, Bu Ralin? Baik, Bu Kori, sehat. Alhamdulillah. Gimana, Ya, Bu Kori, sehat juga? Alhamdulillah, Dek. Ya Allah, kita malam-malam tetap nge-Zoom ya, demi tugas dan tugas mulia nih tentunya. Kita Amin. berdua nih. Aku mau lanjut percakapan kita yang kemarin tuh, yang sempat kita obrolin di sekolah, yang Nggih, tentang pripun? supervisi akademik metode coaching itu, Dek. Nggih. Sebelumnya kita samakan persepsi dulu ya, Deralin ya. Jadi Ya. ini aku sedikit berbagi praktik baik aja nih, Deralin. Mungkin nanti juga sama di PPG sama di CGP gitu ya. Artinya itu kan berjalan seirama. Mm. Jadi ketika aku kemarin tuh belajar di modul 2.3 tentang supervisi akademik metode coaching gitu ya, Deralin ya. Aku tuh Ah, sempat sempat agak-agak terperangah, ternyata keren sekali ya gitu kan. Jadi mm. yang selama ini aku pernah jalanin mungkin sama-sama kita jalanin ya. Kalau biasanya kita disupervisi sama kepala sekolah atau atasan itu kan kayak kita tuh harus eh, ada atasan sama bawahan yang seolah-olah kita tuh dinilai gitu ya, diperhatikan sama kepala sekolah sehingga kita sering nervous, grogi, menyiapkan ketika ini aku loh ya, kalau yang lain nggak tahu. Pokoknya aku tuh kalau ngerasa gitu ya, kalau disupervisi itu seolah-olah kayak mau dinilai gitu kan. Sedangkan eh, kayak nggak ngerti juga setelah dinilai itu umpan balik atau progresnya buat aku tuh apa gitu yang aku alamin seperti itu. Deralin gitu juga nggak? Sama, Bu, sama. Sama. Nah, terus kan dapat dari CGP itu di modul 2.3. Setelah aku baca-baca modul tuh aku jadi seneng gitu ya. Karena apa? Ternyata supervisi yang kita maksudkan sekarang itu tidak ada lagi yang istilahnya ada atasan menilai bawahan, namun ada sifat itu yang namanya kemitraan atau setara gitu ya. Bahkan kalau memungkinkan justru si guru sendiri yang minta mengajukan sebuah eh, apa kira-kira kompetensi yang dia hendak capai, sehingga dia justru malah ingin dilihat apakah kompetensi yang ingin dia capai itu sudah sesuai atau masih ada yang perlu dievaluasi, justru malah seperti itu. Nah, aku mau berbagi sedikit nih. Jadi di metode coaching akademik, supervisi akademik dengan coaching itu artinya ada 3 tahap yang harus dilalui, yaitu ada praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, pada saat praobservasi itu biasanya si supervisor atau siapapun itu yang bertindak sebagai supervisor akan menanyakan kepada yang disupervisi apa kira-kira nih kompetensi yang ingin dikembangkan seperti itu. Kemudian strateginya apa, kapan mau dilakukan gitu kan. Nah, Mm. sesudah itu baru nanti kita lakukan observasi sesuai dengan yang sudah disebutkan oleh orang yang disupervisi tadi. Lalu ada Mm. tahapan yang ketiga yaitu pasca observasi itu saling berkomunikasi gimana nih apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum targetnya gitu. Kalau memang belum, ayo kita lihat lagi strategi apa yang perlu dibenahi. Nah, strategi apa supervisi seperti ini berkelanjutan. Artinya kalau memang ada yang perlu diperbaiki, maka akan ada supervisi, maksudnya akan ada tahap selanjutnya. Kalau yang sudah-sudah, yang katakanlah lah dalam tanda kutip Mm. supervisi model lama gitu ya, itu Mm. kan ya sudah sesudah dinilai kita juga kadang nggak dikasih tahu nilai kita juga kadang nggak tahu kan untuk apa itu supervisi kayak rutinitas Mm. tahunan aja gitu. Mm. Mm. Nah, yang setahu saya si kurikulum Merdeka ini ingin mengadakannya kita itu disupervisi secara coaching, artinya ada kemitraan. Dalam coaching itu sendiri sudah tidak ada lagi atasan bawahan nggak ada, semuanya sama untuk tidak ada yang pintar, tidak ada yang merasa diguruin dan
dan seterusnya, tapi kita Hmm. kesetaraan, kemitraan, menggali potensi langsung dari yang disupervisi. Kira-kira pinginnya yang dikembangkan apa, itu digali langsung, dan bahkan yang menyampaikan yang mau disupervisi, seperti itu Dek Ralin. Oke, Nah, baik. kira-kira udah ada gambaran ya tentang supervisi akademik metode coaching ya, Dek. Ya, Nah, sudah, kali sudah. ini aku pingin ngajak Dek Ralin tuh untuk istilah kataku sebagai supervisornya, karena kan tugas daripada modul 2.3 di aksi nyata tuh aku harus mencari teman sejawat untuk Hmm. kita saling berkomunikasi kolaborasi dalam latihan supervisi coaching itu dalam pembelajaran di kelas Hmm. gitu. Oh, oke, baik, siap. Nah, sudah paham, sudah sedikit ada gambaran ya, Dek? Ya, sudah, Oke. Mbak. Berarti aku boleh mulai nanya ya ke Dek Ralid ya. Boleh, Nanti siap. mungkin saya langsung berikan istilahnya pemantik pertanyaan, nanti Dek Ralin langsung ngejelasin ya. Yang Hmm. pertama saya perlu kira-kira ini kita mulai dari perencanaan ya, pra-observasi ya. Baik. Kira-kira dalam apa itu namanya rencana kita pembelajaran Dek Ralin nih, rencana Hmm. pembelajaran Dek Ralin ke depan itu tujuannya apa? Satu. Hmm. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang hendak Dek Ralin capai itu apa? Lalu yang ketiga, strategi yang harus dipersiapkan, Dek, itu untuk mencapai pembelajaran yang Dek Ralin rencanakan itu apa? Terus pertanyaan terakhir, kapan kira-kira rencana pembelajaran ini mau dilaksanakan? Oh, iya. Bisa langsung dijawab empat-empatnya atau gimana menurut Dek Ralin? Apa mau satu-satu atau langsung aja? Baik. Kira-kira nyamannya Dek Ralin gimana? Baik, Mbak. Hmm. Oke, saya mulai ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Boleh. pertanyaan pertama, yang ditanyakan adalah tentang tujuan pembelajaran. Ya, saya izin Hmm. share screen. Iya, Dek. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, itu kan Ya. sudah nampak, Mbak, di layar. Belum, lagi muter, Dek. Lagi muter. Oke, udah nampak. Ya, tujuan pembelajarannya yang nanti akan dicapai adalah melalui kegiatan simulasi percobaan virtual lab dan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk energi, menentukan perubahan-perubahan bentuk energi, menduga masalah energi, dan menerapkan solusi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik dan persuasif. Ini Oke. untuk tujuan pembelajarannya, Mbak. Oke, oke. Oke. Jadi, kalau boleh saya garis bawain, Hmm. tujuan pembelajarannya ini, Dek Ralin melakukan percobaan dengan virtual lab dan diskusi ya, Dek. Ya, betul. Simulasi percobaan Berarti virtual lab dan diskusi. mungkin nanti di situ anak-anak akan diajak untuk melihat percobaan, namun secara virtual ya, seperti itu Oh, ya. iya. Dia Nah, kemudian kemudian, nanti diharapkan dari situ murid mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk hmm, energi, menentukan perubahan bentuk energinya, menduga masalah energi, kemudian menerapkan solusi dalam kehidupan sehari-hari dan mampu mengkomunikasikan dengan baik. Nah, kira-kira dari tujuan ini, Dek, rancangan yang akan Dek Ralin lakukan itu seperti apa? Rancangannya itu maksudnya sekilas gitu ya. Setelah gambaran yang akan kita lakukan dalam pembelajaran, Dek, misalkan dimulai dari tahapan-tahapan pembelajarannya. Maksud saya seperti itu. Boleh oh, dijelaskan? jadi Mm-mm. mungkin dari apa namanya dari pembelajaran ini ya persiapan pembelajaran itu berarti kan membahas tentang bentuk-bentuk energinya, perubahan energinya. Nah, persiapannya itu mungkin lebih ke arah apa akan dibentuk Google Classroom, akan dibentuk pengaturan peserta didik, kemudian nanti akan dibentuk apa untuk kelompok menggunakan simulasi virtual lab gitu. Kemudian nanti setelah itu akan dilakukan diskusi, observasi, penugasan, dan percobaan. Kemudian terakhir presentasi. Oke. Tahapan-tahapannya
Ya, tahapan-tahapannya itu ada di sini sih, Mbak. Urutan kegiatannya. Oke. Iya. Sudah sangat lengkap dan detail ya saya kira rencananya Dik Ralin yang ingin dilakukan di dalam pembelajaran apa ini nanti yang mau kita laksanakan ya Dek ya. Terus tadi pertanyaan kedua kan adalah area pengembangan tuh Oh, Dek. iya, Kira-kira iya. apa Dek? Area Mm-mm. pengembangan, baik. Kalau di Ya. area pengembangan, kemarin Mm-mm. tadi itu kita itu mau mencoba tentang ini ya Mbak ya, mau memperbaiki Ya. tentang udah nampak Belum Dek. memiliki motivasi belum? Belum Dek. Mm-mm. Mungkin lagi. Oke, sebentar. Area pengembangannya ini ya, karena mungkin siswa ini sudah nampak ya Mbak. Ya, iya, sudah. Siswa ini masih memiliki motivasi belajar yang rendah dalam mengikuti pembelajaran, sehingga Mm-mm. area pengembangannya tuh di model pembelajarannya Mbak. Model Ya, pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Jadi oke. masalahnya terkait motivasi, kemudian yang dicari adalah yang diganti obatnya adalah model Mm-mm. pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan belajar. Masalahnya Oke. penyakitnya motivasi. Obatnya adalah Heeh. model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan. Mm-mm. Strateginya Nah, ya, pertanyaan ketiga ya. terus, ya betul. Strateginya itu nanti kita akan coba menggunakan ini Mbak. Apa, Dek? Nah, strateginya sudah nampak di layar. Ya, sudah. Sudah. Mm-mm. Siswa memiliki motivasi yang rendah dalam mengikuti pembelajaran fisika karena Mm-mm. pembelajarannya itu belum berpusat pada peserta didik. Strateginya, solusinya nanti akan melakukan penggunaan model pembelajaran PBL dengan berbantuan simulasi PET dengan metode berdiskusi kelompok gitu. Oke, berarti sudah sangat terorganisir, sudah sangat terstruktur, sudah sangat terencana ya. Itu insya Jadi, Allah Insya di Allah, dalam membuat bagaimana agar meningkatkan motivasi dari murid tadi ya, Dek Ralin ya. Berarti dari tujuan sudah, area pengembangan sudah, strateginya sudah. Kira-kira kapan Dek Ralin mau kita lakukan ya? Jadi saya nanti bisa menyesuaikan waktu untuk bisa ikut hadir di dalam kelas Dek Ralin. hari 16 Desember atau 12 Desember ya, Senin itu Mbak. Oh, siap. Hmm, Berarti tanggal sekitar tanggal 12 Desemberan ya. oke, Baik 12 deh. Desember. Heeh. Hmm, Kira-kira ada lagi yang ingin kita diskusikan nggak untuk perencanaan observasi ini? Kalau oke. sekiranya ada yang perlu dibahas, kita bisa obrolin. Kalau sudah cukup semua apa itu rencana kita untuk eh, pelaksanaannya ke depan ya sudah kita berarti tinggal persiapkan saja Siapkan saja agar ya. ini bisa berjalan dengan baik. Ya Mbak. Mana sih Mbak, kalau Ya. misalnya mau dibahas tadi kayak ibaratnya tuh apa website apa Mm-mm. yang mau nyari buat dia motivasinya itu, misalnya motivasi tadi bisa gunakan Aku Pintar tadi mau dibahas Mm-mm. atau mau diiniin ke lebih ke arah bagaimana termotivasi itu dari gaya belajarnya apa dari minatnya ya nanti dibahas ke depannya. Atau mau sekarang Oh gimana? iya. Nah, Jadi tadi Dek Ralin sempat komunikasiin ke saya ya tentang ah, yang namanya kita memberikan pelayanan ke murid agar mm, pembelajaran kita itu bisa berdiferensiasi ya. Tentunya kita mm, harus melihat yang dari kebutuhan murid ya, ya baik dari betul. minat, gaya belajar, kemudian Mm, apalagi satu lagi Dek, kebutuhannya itu profil profil itu gaya belajar, kemudian minat itu keinginan, kemudian yang nanti semuanya itu tadi Dek Ralin sempat sebutin ya kalau nggak salah ada strategimu ya untuk mengetahui kebutuhan belajar itu Dek Ralin punya ya. apa tadi namanya tes pintar kalau nggak salah ya tadi Iya, ya Mbak, boleh ada tes pintar. seperti apa gitu
yang Itu untuk kita awal yang yang akan kita cari wajib. misalnya. Jadi mungkin anak bakalan termotivasi itu kalau kita Mm-mm. tahu bagaimana tipe gaya belajarnya atau minatnya bagaimana. Ini bisa menggunakan website Aku Pintar ini, Mbak. Aku Pintar ini bisa Oh, dicari di googling gitu. Aku Pintar, heeh. diklik akupintar.id, tes gaya belajar. Nanti dari tes gaya Hmm. belajar kita bisa tahu anak ini ternyata minatnya di visual. Harapannya jika kita tahu gaya belajarnya, nanti kita bisa tahu bagaimana dia akan termotivasi. Membuat Termotivasi dengan secara dipenuhi dengan dipenuhi gaya belajarnya, kita memberikan apa namanya pemenuhan dalam gaya belajar, kita harapkan dia akan termotivasi. Menurut Dek Ralin gitu ya nanti Hmm, ya rencana kita iya. ya. Harapannya ya, Oke. harapannya visualnya misalnya dia gaya belajarnya visual. Berarti nanti kita Eh, bisa bisa berikan apa yang memfasilitasi dia dari kebutuhan belajarnya itu. Misalnya kita bisa buat poster, bisa buat infografis, nanti ke arah situ. Jadi bisa terukur. Oh, ternyata ya. termotivasi terukurnya gitu. Jadi ada yang ukurnya ya. Diferensiasi daripada konten, produk, dan proses itu berarti Dek Ralin ya. Oke. Oke. Ya sudah, berarti insya Allah nanti kita ketemu di tanggal 12 Desember ya, Dek, di kelas Mbak, IPAS berapa ya? Lupa pas saya. 7 kayaknya Nanti 10 pas 7. saling chatting WA aja ya, Dek Ralin, biar aku Siap. ingat di kelas Siap. berapa gitu. Mm-mm. Ya, baik Dek Ralin. Terima kasih. Dengan kita berkolaborasi, saya jadi tahu sekarang bagaimana mengetahui kebutuhan murid dengan tes online ya, Dik Ralin ya. Iya. Aku jadi dapat masukan nih dari Dik Ralin tentang Mm. mengetahui kebutuhan murid dengan tes online. Selama ini saya sering hanya menggunakan ini aja angket, kadang berupa pengisian magnet. Halo cantik, ya sudah. Kasihan udah waktunya Iya. buat si kecil. Kita lanjut. Iya. Halo cantik. Halo, Kita gitu lanjut halo. Halo. Kelly. Ini Bude ganggu ya, ganggu mama nih cantik ya. Iya, jamnya bobo. Iya, minum susu. Oke, Dek Ralin, sampai Ah, iya. ketemu tanggal 12 ya, Dek. Ya. Nggih, Bu. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya.